Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesyamber Betalendri dengan nomor NIM 2010851004. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait interdependensi atau ketergantungan. Nah, sebelum mengenal apa itu interdependensi atau ketergantungan, alangkah baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa itu impor, karena sejatinya kegiatan impor ini dapat kita lihat dengan jelas bahwasannya akan ada ketergantungan atau interdependensi antara negara berkembang dengan negara maju. Impor merupakan proses masuknya produk dari negara luar ke negara tujuan. Salah satu bentuk impor ini ialah mengimpor kebutuhan pangan. Mengimpor kebutuhan pangan melalui mekanisme perdagangan internasional merupakan hal yang lumrah bagi negara-negara di dunia, karena sangat jarang suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa adanya pasokan dari negara lain. Kegiatan impor ini termasuk jenis kegiatan yang dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi merupakan fenomena meleburnya batas-batas negara, sehingga interaksi antara negara satu dengan negara lainnya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dan globalisasi inilah yang telah mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat di dunia melalui adanya rezim perdagangan bebas. Adanya rezim perdagangan bebas ini telah mendobrak hambatan perdagangan dan memudahkan juga untuk konsumen mengakses bahan pangan impor. Ketidakcukupan bahan pangan lokal yang dibutuhkan juga menjadi faktor pertimbangan untuk melakukan impor oleh suatu negara. Dan negara berpendapat bahwa impor pangan diperlukan untuk menjamin pasokan nasional dengan tetap menjaga ketahanan pangannya. Kemudian tanpa disadari, kegiatan impor bahan pangan ini secara tidak langsung dapat menjadi ketergantungan bagi negara berkembang terhadap negara maju. Apa itu ketergantungan atau interdependensi? Interdependensi atau ketergantungan merupakan aliran pemikiran hubungan internasional yang lahir dari perspektif liberalisme, yang dimana para penganut liberal mengatakan bahwa adanya peningkatan saling ketergantungan atau interdependensi antar negara dapat mengurangi kemungkinan negara-negara tersebut untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Nah, salah satu contoh studi kasus interdependensi yang akan saya angkat kali ini ialah seperti yang terlihat di poster, yakni Get What We Know Only in Australia. Ya, ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum dari Australia yang akan saya angkat pada presentasi kali ini. Nah, Indonesia sepenuhnya masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum. Sejak tahun 2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbanyak di dunia dengan jumlah 10,96,299 juta ton. Ini merupakan 6,1% dari jumlah total impor dunia berdasarkan data BPS pada tahun 2019. Posisi Indonesia sebagai negara pengimpor gandum nampaknya tidak akan mengalami perubahan karena dapat dilihat berdasarkan pesatnya konsumsi kebutuhan domestik terhadap gandum baik untuk orang dan juga untuk ternak. Australia sendiri merupakan negara partner tradisional yang mendominasi suplai gandum di Indonesia. Pada tahun 2012 sampai 2017, negara ini menguasai sekitar 50-60% impor gandum di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018, mengutip data dari Biro Pusat Statistik Indonesia atau BPS, ada 4 negara teratas pengimpor gandum di Indonesia. Yang pertama ialah Ukraina yang berjumlah 2,419,768 juta ton. Kemudian disusul oleh Australia yang berjumlah 2,419,709 juta ton. Kemudian disusul oleh Kanada yang berjumlah 1.973,706 juta ton, dan disusul kembali oleh Amerika Serikat yang berjumlah 904,174 juta ton. Akan tetapi impor gandum dari Australia ini sendiri memiliki pandangan pro dan juga kontra. Pandangan pro tersebut ialah terdapat adanya pertimbangan keuntungan komparatif dari impor gandum Australia. Fakta bahwa Australia sebagai negara penghasil gandum terbesar di dunia, sementara Indonesia belum mampu untuk memproduksi gandum secara ekonomis. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca dan iklim di Indonesia yang ditengarai menjadi faktor penghalang bagi tumbuhnya gandum di negara ini. Sedangkan untuk pandangan kontranya sendiri ialah adanya kondisi ketergantungan impor gandum dari Australia ini juga dapat memberikan resiko terhadap masa depan kemandirian dan juga kedaulatan pangan Indonesia. Ini tentu saja bertentangan dengan ide nasional untuk merealisir kemandirian dan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan periode yang pertama. Kemudian, mengapa Indonesia sangat sering sekali mengimpor gandum dari Australia? Karena konsumsi pangan berbasis tepung terigu semakin berkembang, seperti adanya
mie instan, roti, kue, dan lain-lain. Dampak dari perubahan pola konsumsi dari masyarakat antara lain adalah meningkatnya permintaan terhadap produk dari olahan gandum. Selain itu, selain untuk pangan, gandum dapat juga digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, sedangkan jerami gandumnya sendiri digunakan untuk pakan. Dan ini menjadi tolak ukur bagi Indonesia untuk mengimpor gandum dari luar negeri karena mengingat tingginya tingkat konsumsi terigu dalam negeri. Pada saat ini, diperkirakan konsumsi tepung terigu sekitar 15 kg per kapita per tahun atau sekitar 12%, sedangkan untuk konsumsi per kapita beras meningkat dari 13 kg per kapita per tahun pada tahun 1969 yang hanya 5% dari konsumsi beras per kapita. Tingkat konsumsi tepung gandum atau tepung terigu ini meningkat sekitar 500% selama 30 tahun terakhir. Kemudian pada saat ini ada 4 buah pabrik tepung terigu yang menguasai hampir 90% pangsa pasar terigu di Indonesia, dan yang terbesar adalah seperti yang kita ketahui yaitu pabrik tepung terigu Bogasari yang dimana menguasai sekitar 65%. Kemudian industri penggilingan gandum dan pasar tepung terigu di Indonesia lebih mencirikan pasar oligopoli daripada pasar persaingan itu sendiri. Selain itu, Indonesia sendiri juga mengalami tingginya tingkat konsumsi mie instan dikarenakan produk turunan yang dihasilkan sangat beragam dan promosinya juga sangat kuat. Seperti yang kita ketahui dari masa ke masa, mie instan di Indonesia ini memiliki banyak ragam jenis produk seperti yang selalu setia menemani kita, yaitu produk Indomie, mie sedap, Sarimi, dan juga yang terbaru keluar sekarang yaitu mie Lemonilo. Selain memiliki beragam jenis produk, mie instan di Indonesia ini biasanya juga sering diolah menjadi mie basah, mie kuah, dan mie lainnya seperti makanan-makanan dari berbahan dasar mie yang kita temui pada umumnya. Serta mie instan juga merupakan salah satu alternatif masyarakat Indonesia dalam mengganjal rasa lapar, terlebih untuk anak kos-kosan, karena mie instan merupakan produk yang cepat diolah, disajikan, dan dikonsumsi dengan kemasan yang bagus, dan juga variasi harga mie sendiri yang sesuai dengan kemampuan konsumen dari golongan atas, menengah, maupun bawah. Selain itu, mie juga dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, tidak hanya di swalayan saja, tetapi juga di pasar tradisional atau warung kecil lainnya. Oleh sebab itulah mengapa Indonesia sangat berkegantungan sekali terhadap impor gandum dari Australia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.